Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Dimas Mahendra. Saya dari kelas KWA 1 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 saya yang saya buat, yaitu saya membuat suatu bisnis brand clothing bernama Reviated Co. Lanjut ke slide kedua, bisa dilihat tim saya, di mana saya sebagai tim leader, ada teman saya Dava sebagai marketing, dan juga ada teman saya Daniel sebagai quality control. Yang keempat ada teman saya Rifki sebagai product manufacturer. Nah, di slide yang ketiga, saya akan membahas mengenai problem, di mana, suatu usaha brand clothing pasti memiliki problem, di mana problem yang saya miliki yaitu kita harus memiliki kualitas bahan yang baik untuk tas atau baju kita. Dan juga di mana kita harus mempunyai persiapan hal apa saja yang perlu dilakukan ketika akan memulai bisnis ini. Kita sudah menyimpulkan 3 masalah yang akan kita hadapi. Yang pertama, di mana kita harus membutuhkan setidaknya 6 pegawai untuk membuat dan juga memerlukan tangan yang mahir. Dan juga akomodasi untuk membuat frame, akomodasi cat, untuk membuat cetakan agar baju dapat terdapat gambar. Yang ketiga, masih minimnya penjahit, di mana kita akan mengirim kain kepada penjahit agar dijadikan baju atau tas. Nah, di balik problem itu pasti ada solusi. Di mana saya menemukan 3 solusi. Yang pertama, kita akan merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya. Contohnya menjahit, menggambar, atau menggunakan mesin sablon. Yang kedua, membuat desain yang menarik agar diminati oleh semua orang. Yang ketiga, memesan kaos dan tas dengan bahan yang kualitas terbaik. Oke, bisa kita lihat ini produk saya yang akan saya buat, mulai dari tas untuk bersantai, tas untuk sekolah, hingga kaosnya. Yang selanjutnya ada target customer. Di sini bisa kita lihat 50% remaja dan 25% anak-anak, 25% dewasa. Alasannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada market sizing. Di mana kenapa kita fokuskan kepada remaja? Di mana yang kita tahu bahwa jumlah remaja sangat menyukai produk-produk atau yang disebut dengan brand lokal. Di mana para remaja kita bandingkan dengan orang-orang yang sudah dewasa, lebih banyak remaja yang menyukai. Dan juga kita yakin bahwa orang tua dan anak-anak hanya sedikit yang meminati barang-barang yang kita jual. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada competitor, di mana ini adalah pesaing. Di mana yang saya taruh di sini yang pertama ada Cross, ada Deus, Mortalium, Local Brand Co ID. Di mana semua merek tersebut mereka sudah lama terjun di dunia brand and clothing. Dan saya ingin menyamai seperti mereka dan juga memiliki peminat yang banyak juga seperti mereka. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada bagaimana cara kita mendapatkan uangnya. Kita mendapatkan uang yang pertama ada digital marketing. Nah, kita memanfaatkan lahan yang ada. Kita bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, dan berbagai macam online shop lainnya. Yang kedua ada offline store, kita akan buka. Yang ketiga ada showcase, di mana showcase ini kita tergabung dalam suatu event band, di mana setiap ada band manggung pasti kita akan buka booth. Yang keempat ada clothing expo. Clothing expo itu seperti yang kita tahu seperti Pekan Raya Jakarta atau Jacklot atau Indie Clothing dan masih banyak lainnya. Oke, lanjut ke selanjutnya ada milestone, di mana di bulan Juni kita akan melakukan perencanaan ide, melakukan perancangan, mengumpulkan modal dan seluruh persiapan. Di bulan Juli juga di mana kita sudah siap dengan desain baju dan tas untuk siap dibuat. Di bulan Juli kita siap menjual baju dan tas tersebut dengan jumlah yang masih sedikit. Di bulan Agustus kita sudah mulai banyak peminat sehingga kita meningkatkan jumlah produksi dan memperbanyak model. Di bulan September dan di bulan ini kita sudah mulai mendapatkan investor untuk membangun offline store. Dan di bulan September juga kita bisa memasang booth pada event-event di Indonesia agar produk kita makin dikenal. Oke,
Yang selanjutnya ada modal, di mana total yang kita butuhkan adalah 74 juta. Di mana allocation-nya modal kita bulatkan sebagai 100 juta. Yang 3 juta kita buat untuk percetakan. Dan para pegawai totalnya per bulan bisa mencapai 20 juta. Yang ketiga ada sewa tempat. Sewa tempat kita akan memfokuskan ke ruko. Di mana ruko berharga 50 juta per tahunnya. Yang terakhir ada penjahit. Penjahit itu 1,5 juta per lusinnya. Yang selanjutnya ada marketing kita, di mana kita yang pertama memanfaatkan orang yang mempunyai digital media seperti Instagram, Facebook, Twitter. Yang kedua kita melakukan endorsement kepada influencer agar dapat mempromosikan barang kita dengan apa yang kita jual. Yang terakhir ada menerima orang yang berminat franchise dalam bisnis ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini slide terakhir. Slide terakhir bisa kita lihat ini kontak details ya. Address kita ada di Jalan Malaka, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Phone number 081334090247. Dan juga email address kita rpddcloud@gmail.com, dan jangan lupa website kita www.rpdd.co.id. Oke, saya Muhammad Rafli Dimas Mahendra. Selamat malam.